antum semua. Terlihat aib-aib saya. Ya, makanya kalau Allah menutupi aib kita, kenapa antum mau buka aibnya orang? Allah saja menutup aib kita. Kenapa ada manusia yang belajar sunnah kemudian membuka aib saudaranya? Itu kan aneh. Ya, Allahumma astur awati wa amin rawati. Dan ya Allah, berikanlah keamanan dari rasa takut yang saya. Hilangkanlah rasa takut ini, ganti dengan keamanan. Ya. Nah ini semua ikhwan wal akhwat fillah, ya, menunjukkan kepada kita ya betapa berharga yang namanya keamanan. Ya, terkadang kita itu selalu menilai iman itu dengan harta. Kita tidak pernah merasakan bahwa ternyata iman itu adalah keamanan. Alhamdulillah di sini di masjid ini kita merasa aman. Tidak ada bencana, tidak ada intimidasi, tidak ada peperangan. Insyaallah. Iya. Apa gunanya kita belajar kalau terjadi perang? Hah? Tidak bisa kita kajian kalau ada perang. Ya, bagaimana para penuntut ilmu di Yaman terpaksa harus pulang karena ada perang. Tidak enak. Ya, barakallahu fikum. Maka keamanan merupakan nikmat yang sudah diberikan di hari itu. 3 nikmat ini, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seakan-akan dia telah diberikan nikmat dunia beserta dengan isinya. Kapan dia sudah mendapatkan 3 ini tadi? Berarti dia telah mendapatkan nikmat dunia beserta dengan apanya? Beserta dengan isinya semua. Sudah. Sebab itulah yang inti dari nikmat dunia. Aman, sehat, bisa makan. Aman, sehat, bisa makan. Tapi Ustaz, belum ada tempat tinggal. Ya, persoalan tempat tinggal di mana saya bisa tinggal? Bumi Allah luas. Ya. Sebab kalau ini tidak ada sudah. Yang penting sudah ada, ini sudah bisa hidup. Betul? Antum punya tempat tinggal tapi tidak ada makan, mati juga kita. Ada tempat tinggal tapi gempa bumi, mati juga kita. Tsunami, mati juga kita. Tapi kalau ini sudah ada, aman, sehat, apalagi bisa makan. Selesai. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani wal akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bisa simpulkan bahwa ternyata salah satu nikmat yang luar biasa yang kadang banyak manusia melalaikan nikmat ini adalah nikmatul amn, nikmat keamanan. Jelas? Dan alhamdulillah saat ini kita merasakan nikmat itu. Kita rasakan. Ya. Kita rasakan nikmat keamanan itu. Ya. Dan negeri kita merasakan nikmat keamanan itu. Ya. Dan salah satu sebab adanya nikmat keamanan, salah satu sebab terasanya nikmat keamanan itu bagaimana? Ketika negeri kita terbebas dari apa? Penjajahan. Baru aman. Itu salah satu nikmat keamanan. Dari mana nikmat keamanan diperoleh? Ketika suatu negeri, suatu wilayah tidak dijajah. Sebab kapan dijajah? Aman tidak? Tidak aman. Ketika penduduk negeri sudah merdeka, terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain, orang-orang yang lain, maka di saat itulah negeri dan penduduknya baru merasakan keamanan. Iya kan? Coba kalau ada penjajahan yang terjadi, aman tidak? Antum udah bisa taklim. Hah? Tiap hari dipenuhi ketakutan, dihantui ketakutan. Di mana-mana pembunuhan, itu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar pada negeri kita dan pada penduduknya berupa apa? Berupa kemerdekaan, al-hurriyah.
Dengan adanya kemerdekaan ini, maka terciptalah keamanan itu. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ya. Dan ini semua tidak lain kecuali pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merdekanya negeri kita, terbebasnya penduduknya dari penjajahan, sekali lagi ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, mungkin kita sudah hafal semua undang-undang dasar. Ya, di pembukaannya apa pembukaannya? Waktu kita SD sering baca itu, suruh baca ketika upacara. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa lagi? Sudah lupa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan. Apa lagi? Maka rakyat Indonesia menyatakan apa? Maka rakyat Indonesia menyatakan merdeka. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Perhatikan subhanallah, di pembukaan undang-undang itu ternyata penduduk negeri Indonesia ini tidak lupa kepada Allah. Apa katanya? Atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia merdeka. Barakallahu fikum. Hanya saja tentunya pertolongan Allah, nikmat Allah ini kan ada sebab. Ya. Tetapi hakikatnya kemerdekaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada sebab-sebab. Siapa yang menjadi sebab? Pejuang-pejuang kita. Itu yang menjadi sebab. Allah memberikan nikmat ini lewat perjuangan mereka. Dengan sebab perjuangan mereka, jihadnya mereka di jalan Allah. Tetesan darah mereka, pengorbanan harta mereka, pengorbanan mereka korbankan anak istri mereka demi kemerdekaan. Maka kita berjasa. Ya, mereka berjasa. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai masyarakat yang datang belakangan, warga yang datang belakangan yang hanya menikmati kemerdekaan ini, apa kewajiban kita kepada mereka yang telah berjuang? Apa kewajiban kita? Tentunya untuk membalas dengan harta tidak bisa lagi, karena mereka sudah tiada. Seandainya mereka masih ada, maka kita berikan kepada mereka apa yang bisa kita berikan. Dan alhamdulillah pemerintah kita, masya Allah, kepada pejuang-pejuang yang telah berjasa diberikan apa? Uang. Ada uang yang Allah pemerintah berikan kepada mereka. Itu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, apa kata Nabi? Balas kebaikan. Balas dengan harta. Kalau kalian tidak bisa balas, fa in lam tajidu ma tukafi'una, kalau kalian tidak bisa balas kebaikan mereka dengan harta, fad'u lahu, doakan mereka. Maka minimalnya kewajiban kita kepada para pejuang-pejuang kita yang telah berjasa adalah mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima jihad mereka dan menjadikan mereka dari golongan-golongan para syuhada. Allahumma taqabbal minhum waj'al minhum minasy syuhada. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemerdekaan ini sudah kita raih. Ya. Alhamdulillah. Akan tetapi ada kemerdekaan yang sebenarnya. Ya. Ada kemerdekaan yang hakiki. Yang mana kalau kemerdekaan ini tidak terwujud,
maka kemerdekaan yang sebelumnya tidak sempurna. Ya. Kalau ini tidak ada, maka bisa kita katakan bahwa kita belum merdeka sebenarnya. Apa kemerdekaan yang sebenarnya itu? Apa kemerdekaan yang hakiki itu? Ya, kita simpulkan dua. Ya, yang pertama, merdekanya seorang hamba, terbebasnya seorang hamba dari segala bentuk penghambaan kepada makhluk. Jelas? Merdekanya seorang hamba, merdekanya penduduk negeri ini dari segala penghambaan pada makhluk, siapapun makhluk itu, menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Ketika seorang hamba merdeka dari kesyirikan, terbebas dari kesyirikan, terbebas dari segala penghambaan kepada makhluk, dan hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Iya. Oleh karena itu, para sahabat, visi dan misi mereka adalah mewujudkan hal ini. Bagaimana mereka menyelamatkan hamba-hamba Allah dari perbudakan kepada makhluk menuju perbudakan hanya kepada Allah. Itulah visi dan misi para sahabat. Dan ketika mereka melakukan jihad, memperluas wilayah Islam, maka tidak lain kecuali untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Ketika mereka berjihad, ya, mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa mereka, tidak lain untuk apa? Untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki, membebaskan mereka dari perbudakan kepada makhluk menuju perbudakan hanya kepada Allah. Lihat bagaimana para sahabat ketika berjihad. Ketika terjadi perang Al-Qadisiyah, perang melawan Persia, ya, maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas selaku panglima pasukan mengutus sahabat yang bernama Rib'i ibnu Amir untuk mendatangi Rustum raja Persia saat itu. Ya, dan itu kebiasaan Nabi dan para sahabat sebelum menyerang diutus dulu untuk mengajak mereka kepada tauhid. Maka Rib'i ibn Amir diutus berangkat menemui Rustum, penguasa Romawi. Ketika Rib'i ibn Amir datang, maka Rustum berkata, "Apa maksud kalian datang ke sini? Dan apa maksud kalian ingin menyerang negeri kami?" Maka subhanallah, kata Rib'i ibn Amir, beliau mengatakan, "Allah ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadihi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Itu kata Rib'i. Allahu ibta'atsana. Allah mengutus kami ke sini. Allah yang mengutus kami ke sini. Selaku pencipta semua makhluk termasuk kalian. Allah mengutus kami ke sini. Apa tugas kami? Linukhrija, untuk membebaskan, untuk memerdekakan, untuk mengeluarkan man syaa, siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dibebaskan dari apa? Dimerdekakan dari apa?
min ibadatil ibad, dari penghambaan kepada hamba, ila ibadati rabbil ibad, menuju penghambaan hanya kepada pencipta hamba. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala mengutus kami ke sini untuk apa? Untuk mengeluarkan, membebaskan, memerdekakan siapa saja yang Allah kehendaki dari apa? Dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada pencipta hamba. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya ila sa'atin. Dan juga Allah mengutus kami untuk memerdekakan, mengeluarkan hamba-hamba dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia. Dan juga Allah mengutus kami ke sini untuk memerdekakan, ya, membebaskan hamba min jauril adyan ila adil Islam, dari segala agama-agama yang jahat, segala kejahatan-kejahatan agama yang ada menuju keadilan Islam. Langsung terdiam Ustaz. Tunggu dulu. Nanti saya musyawarah dulu ya. Masya Allah. Langsung terdiam. Kenapa terdiam? Sebab apa yang diajakkan ini, apa yang diserukan ini adalah fitrah manusia. Itulah fitrah. Ya, semua orang tidak menginginkan diperbudak oleh makhluk. Semua ingin diperbudak hanya pencipta makhluk. Makanya Rustum terdiam. Tapi yang namanya penguasa, tunggu dulu, saya musyawarah dulu ya. Saya sampaikan dulu kepada ya rekan-rekan yang ada. Tapi dari situ kita melihat jamaah sekalian, bahwasanya ya kemerdekaan yang hakiki itulah yang disebutkan oleh sahabat tadi. Dan itulah maksud dan tujuan diutusnya semua nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Nah, jamaah sekalian, kalau kemerdekaan ini terwujud, ya, kalau kemerdekaan ini terwujud di negeri kita Indonesia yang tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke terwujud ini kemerdekaan, semua hamba terbebas dari penghambaan kepada makhluk dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kalau tadi ya merdeka dari penjajahan kita dapat keamanan ya, maka ketika hamba terbebas dari penghambaan kepada makhluk, maka disitulah akan didapatkan keamanan yang hakiki. Itulah keamanan yang sebenarnya. Kalau terbebas dari penjajahan aman juga, tapi keamanannya semu, tidak hakiki keamanannya. Tapi ketika seorang hamba terbebas dari penjajahan kesyirikan, maka di saat itulah hamba itu, negeri itu akan merasakan keamanan yang sebenarnya. Keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, dan keamanan di akhir. Hanya dengan kemerdekaan. Tapi ketika kemerdekaan itu terwujud, maka boleh jadi Anda mendapatkan keamanan di dunia, tapi di alam kubur kesengsaraan dan penderitaan. Tidak ada keamanan lagi di akhir. Hanya dengan kemerdekaan ini tercipta keamanan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, yang hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada selain Allah, yang hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah selain Allah, yang hanya cinta kepada Allah, tidak cinta kepada selain Allah. Dengan cinta ibadah maksudnya. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak menodai, mengotori keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Mereka itulah yang betul-betul mendapatkan keamanan yang sebenarnya. Masya Allah. Al-aman, keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, dan keamanan di akhirat. Semua
keamanan akan diperoleh dengan apa? Dengan memerdekakan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Masya Allah. Siapa yang mentauhidkan Allah, yang hanya mempermudah dirinya kepada Allah, maka disitulah dia akan merasakan keamanan di dunia ini. Keamanan yang luar biasa, kesejahteraan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Kalaulah seandainya mereka, siapa mereka? Yahudi dan Nasara, aqamut Taurat, mengamalkan kitab Taurat mereka, wal Injil, dan mengamalkan kitab Injil mereka. Apa yang terjadi? La akalu min fawqihim, maka mereka akan diberi makan oleh Allah dari atas mereka. Akan turun makanan kepada Allah dari atas mereka. Wa min tahti arjulihim, dan Allah pun akan memberikan makan kepada mereka dari arah kaki mereka. Luar biasa. Apa syaratnya? Syaratnya jika mereka menegakkan, mengamalkan Taurat dan Injil. Maka dari situlah apa? Akan datang rezeki yang merupakan sumber kesejahteraan, keamanan, rezeki. Kalau mereka apa? Mengamalkan Taurat dan Injil. Namun sayangnya mereka tidak amalkan. Di antara seruan Taurat dan Injil adalah apa? Mengajak mereka untuk menghambakan diri kepada Allah, tidak menghambakan diri kepada Isa. Ya kan? Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah, ya, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, anaknya Maryam, apakah engkau pernah berkata, ya, kepada manusia-manusia pada masamu, apakah engkau pernah berkata kepada mereka, ittakhiduni, jadikan aku, wa ummiya, dan ibuku sembahan selain Allah? Pernahkah kamu mengajak mereka dalam kitab Taurat untuk mengajak mereka menyembah dirimu dan ibumu? Apa kata Nabi Musa? Qala subhanak. Nabi Isa berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau dari kekotoran mereka, dari kesyirikan mereka. Tidak pernah aku katakan demikian. Tidak ada dalam kitab Taurat Nabi Isa mengajak mereka untuk beribadah kepada, tidak ada. Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak pantas bagiku mengucapkan sesuatu yang tidak berhak bagiku. Aku tidak berhak diibadahi ya Allah. Saya tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Mereka sendiri yang buat-buat. Makanya Allah katakan, seandainya mereka betul-betul mengamalkan Taurat dan Injil, maka Allah akan berikan keberkahan kepada mereka. Iya. Ini keamanan di dunia. Walau anna ahlal qura amanu. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk Parepare. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu tempat, Parepare termasuk negeri ini, termasuk bagian dari ya kampung-kampung ini. Apa kata Allah? Seandainya penduduknya beriman. Dan ketika disebutkan iman, maka yang diinginkan adalah iman yang murni, bukan iman yang bercampur dengan kesyirikan. Iya kan? Apa kata Allah? Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan syirik. Apa yang terjadi? Kalau mereka mewujudkan ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi ketika mereka mendustakan itu semua,
ketika mereka tidak beriman dengan keimanan yang benar, ketika mereka tidak bertakwa dengan ketakwaan yang benar, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami gantikan untuk mereka azab di dunia ini. Berarti hilang keamanan. Apa yang menyebabkan keamanan hilang? Tidak lain ketika mereka meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ini yang pertama ya, bagaimana kita membebaskan diri kita, memerdekakan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, segala penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan aman rasanya di dunia ini. Dihantui ketakutan ini. Saya mau bilang coba wakil, kami tidak boleh. Yakin semua orang yang jatuh dalam kesyirikan, semua orang yang menghambakan diri kepada jin, kepada syaitan, mereka dihantui ketakutan, tidak ada rasa aman dalam hidupnya. Tidak ada rasa aman itu. Kenapa? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum, sesungguhnya mereka, kata Allah, ada rijalun minal insi, beberapa orang dari kalangan manusia, ada beberapa orang dari kalangan manusia, mudah-mudahan bukan kita orang ini sampai hari kiamat. Allah menyebutkan sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia. Mereka ini ya'uduna birijalin minal jin. Mereka ini sering meminta perlindungan kepada golongan jin. Ini namanya penjajahan, dijajah oleh jin. Sebagian manusia, sekelompok manusia ada yang suka seperti itu, kata Allah. Ya'udun, mereka sering meminta perlindungan kepada jin. Ya. Dan ayat ini turun terkait dengan kebiasaan orang Arab waktu itu. Apa kebiasaan mereka? Mereka punya kebiasaan. Kalau mereka berjalan di sebuah tempat atau safar, kemudian mereka melewati lembah. Mereka lewati lembah. Apalagi orang-orang bilang naik, angker di situ. Maka ramah di situ. Ada pohon besar. Ya. Maka apa kebiasaan orang Arab? Orang musyrikin waktu itu, kalau mereka melewati sebuah lembah yang dianggap keramat angker, mereka berhenti supaya tidak kena bahaya. Mereka berhenti. Mereka mengatakan, na'udhu, ya, kami berlindung kepadamu wahai pimpinan jin. Langsung pimpinannya, wahai pimpinan jin, kami berlindung kepadamu, tolong selamatkan kami dari anak-anak buahmu. Nah, itu kebiasaan orang Arab musyrikin. Setiap melewati tempat-tempat angker begitu. Paham? Dan ini namanya penjajahan, memperbudak diri kepada jin, memperbudak diri kepada syaitan. Sementara manusia lebih mulia daripada mereka. Harusnya mereka yang tunduk. Kenapa manusia yang tunduk kepada jin? Bukankah manusia lebih mulia daripada jin? Ya, ada yang punya kebiasaan seperti itu. Apa yang terjadi? Ketika mereka sering berbuat seperti itu, kata Allah, fazaduhum rahaqa, maka jin itu semakin menambah ketakutan mereka. Jin itu apa? Semakin menambah rasa takut mereka. Makanya kita katakan, orang yang diperbudak oleh syaitan, diperbudak oleh jin, itu dalam kehidupannya tidak merasakan ketentraman. Ketakutan terus menghantui. Para dukun yang bekerja sama dengan jin, mereka itu sehari-harinya dihantui dengan ketakutan. Tukang sihir yang seluruhnya memperbudak diri mereka kepada syaitan dan jin. Ya, barakallahu fiikum. Maka fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin itu tadi semakin menimbulkan rasa takut kepada mereka. Barakallahu fiikum. Jelas ya?
Nah, jadi itu yang pertama. Kemerdekaan hakiki, bagaimana kita memerdekakan diri kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita akan merasakan keamanan. Ya, tapi kalau ini tidak ada, jangan bermimpi dapat keamanan di akhirat. Mungkin di dunia antum aman, tapi di akhirat tidak akan aman. Di akhirat tidak akan aman. Ya, subhanallah. Bagaimana di akhirat orang yang melakukan kesyirikan itu tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Walaupun Nabi tidak bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, kepada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada jin. Tidak ada keamanan, tidak ada yang bisa menjadi penolong baginya. Iya. Kemudian yang kedua, ya, ini masalah kesyirikan ini sudah sering kita dengarkan ya. Ya, ataupun rincian-rinciannya itu dibahas di pembahasan kitab tauhid. Yang kedua, kemerdekaan yang hakiki, barakallahu fikum, adalah kemerdekaan dari hawa nafsu. Bagaimana seorang hamba membebaskan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Sebab kalau dia mengikuti hawa nafsunya, berarti dia budak hawa nafsu. Dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Itu berbahaya. Ya. Seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, itu tidak dikatakan merdeka ketika dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Diperbudak oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang menjadi panutannya. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya, itu yang dia ikuti. Apa yang tidak cocok, dia tidak mau. Bukan lagi syariat, bukan lagi aturan agama yang menjadi Tuhannya, bukan lagi aturan agama yang menjadi ikutannya, tetapi yang menjadi penentu adalah hawa nafsunya. Maka ini orang telah dijajah oleh hawa nafsu, telah diperbudak oleh hawa nafsu. Siapa yang dikatakan diperbudak hawa nafsu ini? Semua orang yang tidak ikut aturan agama, semua orang yang tidak mau ikut aturan agama, yang tidak mau ikut aturan Rasulullah SAW, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mengikuti ajakan wahai Muhammad, kalau mereka tidak mengikuti syariat wahai Muhammad, maka kalau begitu yang mereka ikuti adalah hawa nafsunya. Selesai. Jadi kapan seseorang tidak mau ikut kepada aturan Allah, aturan Nabi Muhammad SAW, berarti dia mengikut kepada hawa nafsu namanya. Dan kata Allah, "Wa man adallu," dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Siapa yang lebih sesat? Pertanyaannya. Tapi sebenarnya ini sindiran dari Allah. Artinya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Tidak ada yang lebih sesat daripada itu. Ya. Jadi dia dalam beragama bukan lagi Al-Quran dan Sunnah yang dia ikuti, bukan lagi aturan-aturan agama yang dia ikuti. Yang dia ikuti apa? Hawa nafsunya. Yang cocok itu yang benar, yang tidak cocok itu salah. Walaupun kadang menyelisihi petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsumu itu
akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kata Allah, kami jadikan untukmu sebuah syariat, sebuah aturan. Maka apa kata Allah? Fattabi'ha, ikutilah aturan itu. Ikuti. Wala tattabi', jangan kamu ikuti hawa nafsunya alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak punya ilmu. Jadi siapa yang tidak mengikuti syariat, berarti dia mengikuti hawa nafsu dia atau hawa nafsunya orang yang tidak punya ilmu. Jangan kamu ikuti mereka. Kenapa kata Allah? Sebab kalau kamu ikuti mereka, tidak mengikuti syariatku, innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu dari azab Allah di hari kiamat. Yang kamu ikuti tadi, karena kamu takut sama dia, terlalu takut kehilangan dunia, dia ikuti. Apa kata Allah? Jangan kamu ikuti mereka, ikuti syariatku ini. Kalau kamu ikuti mereka, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu dari azab Allah di hari kiamat. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah di hari kiamat. Ya. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bebaskan diri kita dari perbudakan hawa nafsu. Ya, orang yang beriman itu, yang dia ikuti bukan hawa nafsu. Apa yang dia ikuti? Aturan. Ketika aturan mengatakan A, maka dia siap ikuti walaupun tidak sesuai hawa nafsu. Itulah orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu ketika diajak ya kepada hukum Allah dalam Al-Quran, aturan Allah dalam Al-Quran dan aturan Nabi dalam hadis, ketika mereka diajak, apa ucapan mereka orang yang beriman? Sami'na wa ata'na. Siap kami dengar dan siap kami laksanakan. Itu orang yang beriman. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak boleh kata Allah bagi orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah sudah menetapkan suatu urusan, jika Allah sudah menetapkan suatu hukum dalam agama, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian dia mengambil pilihan lain, tidak boleh. Kalau Allah sudah katakan A, laksanakan A, jangan ambil B. Kalau Allah sudah mengatakan ini boleh, itu boleh, lakukan. Tapi kalau Allah mengatakan tidak boleh, tinggalkan. Jangan kemudian mengambil aturan lain, boleh saja. Kata siapa? Kata Pak Kiai. Ini siapa yang jadi Tuhannya? Hah? Allah atau Pak Kiai? Ya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ketika ayat ini turun, kata Ali bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak pernah mengibadahi pendeta kami. Ali bin Hatim waktu itu orang Nasara ya, masuk Islam. Ketika turun ayat itu bahwa mereka orang-orang Nasara menjadikan pendetanya sembahan selain Allah, memperbudak dirinya kepada pendeta, memperbudak dirinya kepada ulama Yahudi. Maka Ali bin Hatim berkata, ya Rasulullah, lasna na'budu, kami tidak pernah mengibadahi mereka. Kami tidak pernah mengibadahi mereka. Ini kesaksian dari Ali bin Hatim yang dulu Nasara. Maka Nabi berkata, awalaisa, bukankah mereka pendeta-pendeta
ketika menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan kalian ikuti, dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian ikuti, kata Ali bin Habib, kalau itu betul. Kalau itu betul. Kalau kami taklid saja sama pendeta. Kalau pendeta sudah bilang A yang kami lakukan, walaupun kitab kami mengatakan B. Bukan lagi kitab kami yang menjadi sandaran hukum kami, tapi apa kata pendeta, apa kata Pak Kiai itu. Maka apa kata Nabi? Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Itulah bentuk penghambaan kalian kepada pendeta kalian. Ketika kalian ikut-ikutan kepada pendeta, apa kata pendeta? Pokoknya itu saja. Padahal apa? Aturan Allah apa? A. Makanya Allah kata-kata apa? Seorang yang beriman, laki-laki maupun wanita, kalau Allah sudah menentukan sesuatu, sudah menetapkan sesuatu A, maka tidak boleh ambil pilihan lain. Tidak boleh. Kapan Anda ambil pilihan lain, berarti Anda adalah pengikut hawa nafsu namanya. Anda pengikut hawa nafsu. Berbahaya. Ya. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, kalian tidak dikatakan beriman hatta yakuna hawa, sampai hawa nafsunya tabaan, mengikut lima jitu bihi, kepada apa yang aku bawa. Jadi hawa nafsu harus itu kepada aturan, bukan aturan ikut kepada hawa nafsu. Jangan dibalik. Ya, nanti benar keimanan kalau apa? Kalau hawa nafsu ikut kepada aturan. Kapan hawa nafsu? Hawa nafsu yang menjadi patokan dalam beragama, maka disitulah Anda binasa. Tunggulah kebinasaan itu. Apa kata Nabi? Salatun muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan. Ada 3 yang membinasakan, cepat atau lambat binasanya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti binasa. 3 perkara yang menghancurkan dan membinasakan. Yang pertama kata Nabi adalah syuhul muta'. Syuh itu artinya apa? Kikir lagi tamak. Kikir lagi apa? Tamak. Dia kikir, maksudnya kikir, dia tidak mau memberi. Pelit. Tapi apa? Kalau ada miliknya orang mau ambil. Coba. Disuruh berbagi tidak mau. Tapi kalau ada pembagian dia duluan. Bahkan dia yang ingin menguasai semua pembagian. Itu namanya syuh. Penyakit itu. Apa kata Nabi? 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama syuh, yang selalu diikuti, selalu diperturutkan. Tidak mau dirubah, itu kebiasaan. Itu bahaya. Yang kedua, wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini membinasakan nanti. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi. Seorang bangga terhadap dirinya, bangga diri. Bangga dengan kekayaannya, bangga dengan kecantikannya, bangga dengan ketampanannya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan apa manhajnya, terlalu bangga. Paham? I'jabul mar'i bi nafsi, seorang bangga dengan dirinya. Itu penyakit membinasakan. Di antaranya apa? Ya, wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Lebih binasa lagi jamaah sekalian, lebih binasa lagi, lebih hancur lagi orang kalau dia sudah tahu dalilnya. Paham? Sudah ngerti ilmunya. Tahu dia. Oh, ini hukumnya begini. Tahu dia dalilnya ini, ngerti. Cuma karena kalau saya lakukan itu, sudah tahu bahwa ini perkara yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Tapi kalau saya tinggalkan itu, tidak dapat amplop. Di mana kita lagi mantre? Ya. Di mana kita lagi makan kalau kita tidak ikut begitu? Dan itu bid'ah dalam agama. Tapi persoalannya adalah ada
udang di balik batu di situ. Ada penghasilan didapatkan di situ. Ada dunia di balik itu. Makanya sebagian orang kadang-kadang sulit meninggalkan perkara bid'ah bukan karena tidak tahu hukumnya, tahu sebenarnya, cuma karena ada udangnya di balik batu. Itu masalahnya. Kalau tidak ada itu cepat mereka tinggalkan. Iya kan? Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ini berbahaya lagi kalau orang ngerti ilmunya. Ya. Karena hawa nafsu akhirnya ilmu hilang. Hawa nafsu. Kalau saya tahu itu benar. Saya ngerti dalilnya, terus. Tapi kalau saya sampaikan itu hilang pengikut. Ya. Hilang pengikut. Tidak ada followers. Sepi mad'u. Terus terpaksa kita sampaikan, hati mengingkari. Itu hawa nafsu. Jelas? Nah, ini berbahaya ini. Ketika seseorang mengerti syariat, tetapi dia lemparkan syariat, dia campakkan syariat Allah karena ingin meraih dunia, itu bahaya. Apa bahayanya? Perhatikan firman Allah. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami mau, kami akan angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat dengannya. Kami akan angkat derajatnya. Kalau kami mau. Siapa yang dimaksud ini? Yahudi. Seandainya kami akan angkat derajatnya mereka Yahudi dengan kitab Taurat mereka. Sebab kitab itu kan mengangkat derajat kan? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab dan Allah juga merendahkan derajat suatu kaum juga dengan kitab. Maka di situ Allah mengatakan tentang Yahudi. Seandainya kami mau, kami akan angkat derajatnya mereka di dunia dan di akhirat ketika mereka mengikuti kitabnya. Tapi sayangnya, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Namun sayangnya mereka campakkan kitab mereka. Mereka tidak amalkan apa yang ada dalam kitabnya. Kenapa? Akhlada ilal ardi, sebab lebih condong kepada dunia. Itu penyakitnya itu. Condong kepada dunia. Di antara kecondongan mereka kepada dunia itu Yahudi. Itu mereka tahu bahwa orang yang berzina dalam kitab Taurat harus apa? Harus dibunuh, harus dirajam. Tetapi mereka kalau berzina, orang-orang kaya berzina, mereka tidak rajam. Kenapa? Karena ada bayaran. Subhanallah. Dunia. Itu namanya mencampakkan ilmu karena dunia. Maka apa kata Allah? Namun sayangnya mereka campakkan kitabnya, mereka tidak amalkan kitabnya karena condong kepada dunia, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka apa kata Allah? Famathaluhu, maka mereka itu perumpamaannya kata Allah, kamathalil kalbi, seperti anjing mereka. Ya. Allah umpamakan pengikut hawa nafsu yang tahu ilmu tapi ikut hawa nafsunya karena dunia, mereka dikatakan oleh Allah anjing-anjing. Seperti anjing. Barakallahu fiik. Jelas ya? Mau dikatakan anjing? Mau dikatakan anjing? Kenapa diserupakan dengan anjing? Antum tahu anjing ya? Apa kebutuhannya anjing? Pokoknya perut. Coba antum lihat anjing itu. Kalau tidak ada makanan, akur mereka. Ya kan anjing itu. Kalau kumpul, tidak ada makanan, akur. Masya Allah. Kayak seperti bersahabat. Tapi coba antum buang makanan. Apa yang terjadi? Sikat menyikat. Itulah anjing. Hawa nafsu. Dia tidak peduli lagi teman atau tidak. Pokoknya saya mau makan. Dia tidak peduli itu benar atau salah. Pokoknya saya mau makan. Itulah anjing.
Maka orang yang tidak peduli dengan aturan Allah, syariat Allah, hanya mengikuti dunia dan hawa nafsunya, mereka diserupakan oleh Allah dengan anjing. Dan orang-orang yang seperti ini, ikhwas sekalian, yang paham ilmu agama, ngerti ilmunya, tapi dia tidak amalkan karena dunia hawa nafsu, disebutkan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan, sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Allah sesatkan mereka di atas ilmunya. Allah sesatkan mereka di atas ilmunya. Maksudnya mereka tahu ada ilmunya, tapi Allah sesatkan. Kenapa? Karena itu tadi. Ada ilmunya ngerti tapi sengaja tidak mau mengamalkan ilmu karena dunia. Maka orang-orang seperti ini apa kata Allah? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah tutup pendengarannya, Allah butakan matanya, ya, dan Allah kunci mati hati. Lihat keadaan orang yang mengikut hawa nafsu, telinganya disegel, matanya dibutakan oleh Allah, hatinya dikunci. Orang yang seperti ini nasibnya kira-kira gimana? Telinga ditutup, mata dibutakan oleh Allah, hati juga dikunci. Disebutkan pada ayat setelahnya, fa'baya kepadanya setelah Allah. Paham maksudnya? Ketika orang dikunci hatinya, ditutup matanya, disegel telinganya, adakah orang yang bisa memberi hidayah kepadanya? Tidak bisa, sulit mendapatkan hidayah. Maka Allah katakan, fabayahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang bisa memberikan hidayah kepadanya setelah Allah? Tidak ada. Sulit. Kenapa? Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, sengaja menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Maka Allah simpangkan hati mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ikhwani wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, kemerdekaan kita yang sebenarnya tatkala kita bisa memerdekakan diri kita dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, dan juga tatkala kita mampu menyelamatkan kita, memerdekakan diri kita dari mengikuti hawa nafsu dan hanya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.